Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi database. Tujuan utama normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Oke, baik. Sekarang langsung saja saya masuk tahap yang berikutnya, yaitu saya membuat satu NF. Di sini saya sudah buat. Saya langsung menjelaskan. Suatu tabel dikatakan satu NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi, tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah sehingga bentuk satu NF menjadi seperti ini. Ini tabelnya sudah saya buat. Ini hasil dari normalisasi 1NF. Tabelnya sudah saya buat. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data, sehingga lanjut pada tahap normalisasi 2NF. Baik, langsung saja saya lanjut ke normalisasi 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partai fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel. Apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional pada primary key. Jika teman-teman masih bingung, intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key, sehingga bentuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ini hasil normalisasi 2NF-nya. Sudah saya buat tabelnya. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya terpecah menjadi 2. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi 3NF. 3NF, pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependensi dalam sebuah tabel. Transitive dependensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai transitive dependensi terhadap A melalui B. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang dapat bergantung, yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada file yang lain, nama atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut key TY, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi setelah dinormalisasi 3NF akan menghasilkan tabel berikut. Di sini hasil dari normalisasi 3NF ini ada 3 tabel. Ada tabel barang, tabel detail barang, dan tabel transaksi. Dari gambar tabel di atas, dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi, meskipun harga pada tabel barang berubah naik atau turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah.
Oke, seperti itulah cara normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3NF dalam contoh kasus normalisasi data struktur penjualan. Kamu bisa mencoba normalisasi database dengan contoh kasus yang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam membentuk database yang optimal. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.